يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas seluruh nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini sebenarnya kita berada pada malam pekan ganjil ya. Iya. Hari Senin malam atau malam Selasa pekan ganjil. Namun karena satu dan lain hal yang seharusnya mengisi kajian kita adalah Ustadz Irwan Fitri hafizahullah ta'ala, beliau tidak bisa hadir, berhalangan untuk mengisi kajian pada malam hari ini. Olehnya itu diminta kepada kami untuk menggantikan jadwal beliau pada malam hari ini. Dan sebagaimana kita telah mulai pembahasan pada pertemuan yang sebelumnya, kita sudah membaca bab yang pertama dan dua hadis yang paling pertama dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Bukhari. Sekarang kita masuk pada bab yang kedua dan yang ketiga. Bab yang kedua berjudul bab birril ummi, bab tentang berbakti kepada ibu. Bab berbakti kepada bapak. Ya, kenapa kita mengambil dua bab ini sekaligus jemaah sekalian? Karena di sini disebutkan ada 4 buah hadis, 3 hadis diantaranya itu hadis yang sama sebenarnya, dengan teks yang sedikit ada perbedaan, tapi madmun atau intinya sebenarnya sama. Hadis yang pertama, hadis yang ketiga dan yang keempat itu hadisnya sama ya. Oleh karena itu tidak mengapa kita pada malam hari ini kita coba jelaskan dua bab ini sekaligus jemaah sekalian, pembahasan tentang birrul dan birrul ab, berbakti kepada ibu dan berbakti kepada bapak. Nah, ini kalau kita membahas tentang bakti kepada ibu dan bapak secara khusus, tentu saja mungkin sudah langsung terbayang apa hadis yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masalah ini. Di mana hadis yang pertama di sini bab tentang berbakti kepada ibu datang dari sahabat yang mulia, sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari, haddatsana Abu Asim an Bahas bin Hakim an abihi an jaddihi. Jadi diriwayatkan dari Abu Asim dari Bahas bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya. Qultu, dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man abarru, harus berbakti. Qala ummaka, maka Nabi menjawab, berbaktilah kepada ibumu. Qultu man abarru, kemudian saya bertanya lagi, kepada siapa saya berbakti? Qala, Nabi mengatakan, ummaka, kepada ibumu. Qultu man abarru, kemudian saya bertanya lagi, kepada siapa saya berbakti? Qala, Nabi mengatakan, ummaka, ibumu. Qultu man abarru, kemudian saya bertanya lagi, jadi 4 kali ini pertanyaannya.
Man abarru, kepada siapa saya berbakti? Qala abaka, bapakmu, thummal aqrab fal aqrab, kemudian yang lebih dekat dari nasabnya dan yang lebih dekat setelahnya. Ya, jadi ini hadisnya jamaah sekalian. Hadis yang pertama, meskipun ini hadis yang dihasankan oleh para ulama kita, namun kita ketahui bersama bahwa asal daripada hadis ini atau hukum asalnya dia adalah hadis yang sahih. Meskipun ini kita mesti fahami jamaah sekalian bahwa terkadang ada hadis dengan teks yang sama, namun ketika dia diriwayatkan dari jalur yang berbeda, tentu hukum hadisnya akan berbeda lagi. Jadi hadis itu jamaah sekalian, makanya tidak heran kalau seandainya Imam Ahmad mengatakan saya menghafal alfi hadis. Jadi kalau Imam Ahmad bilang saya menghafal 1 juta hadis, itu bukan berarti hadisnya Nabi itu 1 juta. Karena ulama kita mengatakan bahwa jumlah hadisnya Nabi itu cuman 10.000 sampai 15.000 hadis saja. Itu yang diriwayatkan dari para sahabat, antara 10.000 sampai 15.000. 5.000-nya itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Terus dari mana itu bisa muncul Imam Ahmad bisa menghafal 1 juta hadis? Itu semuanya dijumlah dari sisi jalur periwayatannya. Ya. Sebagai contoh misalnya hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, barang siapa yang berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW maka hendaknya dia mengambil tempat kembalinya di dalam api neraka. Hadis ini saja diriwayatkan oleh 70 orang sahabat. Jadi 70 orang sahabat meriwayatkan, dan masing-masing sahabat itu ada jalur periwayatannya. Jadi silahkan dihitung. Jadi kalau misalnya 70 orang ini masing-masing meriwayatkan dari 70 orang ini ada 5 orang lagi, itu berarti sudah dikali berapa itu ya. Jadi sudah banyak itu. Oleh karena itu 1 juta hadis yang dihafalkan oleh Imam Ahmad itu bersama dengan jumlah jalur-jalur periwayatannya. Ya, termasuk juga riwayat-riwayat yang datang dari para sahabat. Nah, perkataan-perkataan sahabat, perbuatan-perbuatan sahabat yang kemudian belakangan disebut sebagai athar, ini juga dihitung oleh Imam Ahmad bahwa semua jumlah yang saya hafalkan dari hadis Nabi dan perkataan para sahabat jumlahnya semua adalah 1 juta. Kalau Imam Bukhari pernah ditanya berapa jumlah hadis yang beliau hafal, beliau mengatakan saya menghafal 200.000 hadis yang sahih, 100.000 hadis yang sahih dan 200.000 hadis yang lemah. Itu Imam Bukhari rahimahullah taala. Makanya kalau dibilang siapa yang paling banyak hafalannya, memang Imam Ahmad. Karena Imam Ahmad adalah gurunya Imam Bukhari rahimahullah taala. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, terkadang ini hadis seperti hadis ini, hadis yang ketika Nabi ditanya kepada siapa saya berbakti sampai diulang 3 kali, Nabi mengatakan berbakti kepada ibumu, kemudian setelah itu bapakmu. Ini kalau dilihat dari hadisnya Bahz bin Hakim, hadis yang tadi kita bilang itu sanadnya hasan. Tapi dari hadis yang lainnya jamaah sekalian, seperti hadis yang ketiga di sini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, ini hadisnya sahih. Nah, oleh karena itu, karena ada perbedaan sanad di sini, meskipun hadisnya sama, intinya sama jamaah sekalian, tapi karena perbedaan jalur periwayatan, makanya hukumnya menjadi berbeda. Tapi kalau ditanya apa derajat hadis ibumu, kemudian bapakmu, maka jawabannya hadis yang sahih. Ya. Nah, di sini jamaah sekalian ada hadis yang berikutnya, hadis yang ketiga. Sudah masuk dalam pembahasan berbakti kepada bapak. Hadis yang ketiga di sini datang dari Sulaiman bin Harb, guru dari Imam Bukhari. Beliau mengatakan, haddatsana Wuhaib bin Khalid, telah menyampaikan kepada kami Wuhaib bin Khalid, an Ibnu Syubrumah, dari Ibnu Syubrumah qala, beliau mengatakan, sami'tu Aba Zur'ah, saya mendengarkan Abu Zur'ah, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, ini perawinya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala qila ya Rasulullah, Abu Hurairah mengatakan, qila, dikatakan kepada Nabi atau ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man abarru, kepada siapa saya berbakti? Qala, maka Nabi mengatakan, ummaka, berbakti kepada ibumu. Qala thumma man, kemudian kepada siapa saya berbakti lagi? Nah,
Ini kalau kita lihat jamaah sekalian, antara hadis yang pertama dengan hadis yang kedua ini sudah ada perbedaannya. Perbedaannya dari sisi mana? Kalau hadis yang sebelumnya itu hanya dikatakan man abarru, itu diulangi sampai 4 kali. Man abarru, man abarru. Saya berbakti kepada siapa? Saya berbakti kepada siapa? Diulang sebanyak 4 kali. Kalau dalam hadisnya Abu Hurairah sini itu diulangi dengan menggunakan huruf summa. Summa itu artinya menunjukkan tingkatan. Ya, jadi kalau dibilang kepada siapa saya berbakti, kepada ibumu. Summa man, kemudian kepada siapa setelahnya saya berbakti? Kata Nabi SAW, ummaka. Ya, masih berbakti kepada ibumu. Kemudian ditanya lagi, qala thumma man, kemudian kepada siapa lagi saya berbakti? Qala ummaka, kepada ibumu. Qala thumma man, kemudian setelah itu kepada siapa? Qala abaka, kepada bapakmu. Nah, di sini kita sudah lihat ada satu perbedaan jamaah sekalian. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau di hadis yang pertama ada tambahan lafaz di situ, abaka tsummal aqrab fal aqrab. Ya, jadi baktilah kepada ibumu, ibumu, kemudian bapakmu, kemudian setelah itu berbakti kepada karib kerabatmu yang terdekat. Ya, jadi dilihat jamaah sekalian, kita kan punya karib kerabat. Jadi dilihat siapa orang-orang yang paling terdekat dari keluarga kita, maka kita berbakti kepada mereka. Kalau dalam hadisnya Abu Hurairah itu tidak dikatakan, tidak disebutkan itu ya, tsummal aqrab fal aqrab, kemudian yang lebih dekat nasabnya, Kemudian jemaah sekalian, hadis yang keempat di sini datang dari guru Imam Bukhari, haddatsana Bishr bin Muhammad, dari Bishr bin Muhammad qala akhbarana Abdullah, telah mengabarkan kepada kami Abdullah, qala akhbarana Yahya bin Ayyub, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Ayyub, qala haddatsana Abu Zur'ah, telah menyampaikan kepada kami Abu Zur'ah an Abi Hurairah. Ini sama hadisnya. Jadi hadis yang pertama tadi, hadis yang ketiga tadi jamaah sekalian dengan hadis yang keempat ini sama, cuman diriwayatkan dari jalur yang berbeda. Tapi kalau ditanya kepada siapa jalurnya, kembali jalurnya kepada Abu Zur'ah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, di sini jamaah sekalian, Abu Hurairah mengatakan, ata rajulun nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam faqala. Seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang itu mengatakan, ma ta'muruni. Ini lebih umum lagi jamaah sekalian pertanyaannya. Kalau tadi hadis yang sebelumnya itu orang itu memang mengatakan, man abarru, kepada siapa saya berbakti. Kalau hadis yang keempat ini, orang itu yang datang bertanya kepada Nabi, dia hanya bertanya kepada Nabi, mada ta'muruni, wahai Rasulullah, apa yang kamu perintahkan kepada saya. Nah, ini kan pertanyaan yang lebih umum jamaah sekalian. Namun Nabi Muhammad SAW mengatakan, qala birra ummak. Ya. Kata Nabi SAW, berbaktilah kepada ibumu. Nah, ini menunjukkan jamaah sekalian bahwa berbakti kepada ibu itu diantara amalan yang diperintahkan di dalam agama kita. Karena sahabat ini datang dan bertanya kepada Nabi, ma ta'muruni, apa yang engkau perintahkan kepada saya. Dan tidak seperti hadis yang sebelumnya. Kalau hadis yang sebelumnya memang sahabat itu bertanya, man abarru, kepada siapa saya berbakti. Nah, ketika Nabi ditanya, apa yang anda perintahkan kepada saya, maka Nabi mengatakan birra ummak, ya, berbaktilah kepada ibumu. Ini menunjukkan jemaah sekalian bahwa berbakti kepada ibu adalah salah satu di antara perintah agama dan di antara amalan yang paling afdal. Kemudian sahabat itu mengulangi pertanyaan lagi, ma ta'muruni, apa yang kamu perintahkan? Tsumma 'ada faqala birra ummak, tsumma 'ada faqala birra ummak. Jadi 3 kali dia minta. Sahabat ini 3 kali minta kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang anda perintahkan kepada saya? Kata Nabi, berbakti kepada ibumu. Apa yang anda perintahkan kepada saya? Berbakti kepada ibumu. 3 kali diulang. Kemudian tsumma 'ada rabi'ah, keempat kalinya diulangi, apa yang engkau perintahkan kepada saya? Faqala birra abaka. Yang keempat kalinya Nabi mengatakan, berbakti kepada bapakmu. Nah, ini jemaah sekalian, beberapa hadis ini, 3 hadis ini jemaah sekalian sebenarnya maknanya sama ya. Maknanya sama, di mana Nabi ditanya tentang amalan yang terbaik, Nabi ditanya tentang kepada siapa kita berbakti, maka Nabi Muhammad SAW memberikan jawaban berbakti kepada ibumu. Setelah diulang beberapa kali, Nabi tetap menjawab berbakti kepada ibumu, ibumu, ibumu. Kemudian setelah itu berbakti kepada bapakmu.
Nah jamaah sekalian, ada kaidah di dalam agama kita bahwa anna lil a'dadi laisa laha mafhum, bahwasanya jumlah itu dalam agama, jumlah itu dalam dalil syar'i Al-Qur'an ataupun hadis itu tidak diambil pemahamannya. Itu satu kaidah. Anna lil a'dadi laisa laha mafhum, bahwasanya a'dad itu artinya jumlah. Kalau disebutkan ada jumlah jamaah sekalian di dalam dalil syar'i Al-Qur'an ataupun hadis, maka jumlah ini laisa laha mafhum, tidak diambil pemahamannya secara kontekstual, kecuali kalau memang itu diinginkan seperti itu. Ya, contoh misalnya tawafnya Nabi SAW 7 kali putaran. Itu memang karena memang diperintahkan oleh Allah untuk tawaf 7 kali putaran di sekeliling Ka'bah. Begitu juga dengan 7 kali sa'i antara Safa dan Marwah, itu karena memang ada perintah dari Nabi SAW untuk melakukan 7 kali sa'i antara Safa dan Marwah. Tapi secara umum jamaah sekalian, kalau disebutkan jumlah angka di dalam dalil Al-Quran ataupun hadis, maka itu tidak difahami secara langsung bahwa jumlah itu diambil secara zahirnya. Saya kasih contoh begini. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah falan yaghfirallahu lahum. Ini kan ayat ini jamaah sekalian turun sehubungan dengan orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul yang meninggal dunia. Ini kan pemimpinnya orang munafik, dia meninggal dunia jamaah sekalian. Ceritanya Nabi Muhammad SAW ketika Abdullah bin Ubay bin Salul ini wafat, dia meninggal. Anaknya ini Abdullah, itu namanya Abdullah juga ya. Jadi Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Si Abdullah yang anak ini jamaah sekalian ini mukmin, bukan orang munafik. Berbeda dengan bapaknya. Bapaknya itu adalah pemimpin orang munafik, orang kafir. Nah, ketika Abdullah mendengarkan bahwa beberapa sahabat tersebar berita di antara para sahabat bahwa Nabi memerintahkan para sahabat untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, karena sebelumnya dalam peperangan Tabuk atau peperangan yang lainnya, Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-a'azzu minhal adal. Kalau seandainya kami kembali ke dalam kota Madinah, maka orang-orang mulia dari penduduk kota Madinah akan mengeluarkan orang-orang hina. Maksudnya orang mulia di sini adalah orang-orang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul, sedangkan orang yang hina di situ adalah siapa? Nabi Muhammad dan para sahabatnya, khususnya orang-orang muhajirin. Maka ayat ini jamaah sekalian sampai di telinga perkataan ini sampai di telinga Nabi SAW, maka diturunkan ayat. Allah SWT mengatakan la irja'na ilal madinati la yukhrijanna al-'azzu minhal adal. Tapi yang dimaksud dengan al-'azzu di sini adalah Nabi Muhammad, dan yang hina di situ adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Makanya Abdullah jamaah sekalian sang anak, dia datang kepada Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, saya mendengarkan kata para sahabat, Anda memerintahkan sahabat untuk membunuh bapak saya. Maka Abdullah mengatakan, sang anak mengatakan, demi Allah, kalau seandainya engkau perintahkan kepada seorang sahabat membunuh bapak saya tidak akan pernah tenang kalau saya masih lihat orang itu membunuh bapak saya. Ini Abdullah. Artinya apa jamaah sekalian? Abdullah sebenarnya bukan membunuh sahabat ya, bukan membunuh sahabat, tidak. Maksudnya kalau Anda memerintahkan untuk membunuh bapak saya, karena ini Abdullah ini jamaah sekalian sang anak, dia tahu ini bapaknya adalah orang munafik ini, dia tahu betul. Tapi Abdullah mengatakan, kalau Anda perintahkan untuk membunuh bapak saya, maka perintahkan saya. Kalau Anda perintahkan kepada saya lakukan saat ini juga. Makanya ketika pulang ke kota Madinah, Abdullah melarang bapaknya sendiri masuk ke dalam kota Madinah, karena sudah turun itu ayat la irja'na ilal madinah la yukhrijanna al-'azzu minal adal. Jadi sang anak melarang bapaknya, minta maaf Pak, jangan masuk dalam Madinah, karena ini sudah turun ayat ini bahwa Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang mulia, yaitu Nabi Muhammad dan para sahabat, untuk mengeluarkan orang yang hina. Dan Anda ini adalah ditahu bagaimana ini Abdullah bin Ubay bin Salul. Akhirnya jamaah sekalian, karena dia memaksa masuk dan ini adalah anaknya sendiri, tidak beberapa lama dia meninggal dunia. Abdullah, si orang munafikin jamaah sekalian, tersebar beritanya sampai kepada Nabi SAW. Nabi sholatkan jenazahnya.
Ketika Nabi SAW mau takbiratul ihram untuk sholat jenazah, berdiri Umar bin Khattab di depan Nabi, di antara Nabi dengan sang jenazah ini, orang munafik ini. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, Anda mau sholatkan ini orang munafik? Padahal dia sudah berbuat berbagai macam perbuatan kemaksiatan, dosa, bahkan dia memfitnah Anda, memfitnah Aisyah dan seterusnya. Kata Nabi SAW, ilaika anni ya Umar, ya, pergi dari sini wahai Umar, saya tetap sholatkan jenazahnya. Syahidnya jamaah sekalian bahwa Nabi tetap sholatkan jenazahnya Abdullah bin Ubay bin Salul dan membacakan istighfar kepada kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sholat jenazah yang kita ketahui bersama. Langsung turun ayat setelah itu. Ya. Langsung turun ayat setelah itu bahwa Allah mengatakan istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marrah fala yaghfirullahu lahum. Langsung turun ayat itu. Wahai Muhammad, lagi-lagi jamaah sekalian, yang benar di sini sikapnya siapa? Bukan Nabi Muhammad. Yang benar adalah sikapnya Umar bin Khattab. Dan berkali-kali itu, beberapa kali jamaah sekalian, ini kan memang Umar bin Khattab seorang yang mulham. Orang yang mulham artinya mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini lagi-lagi kenapa Nabi SAW tetap mensolatkan jenazahnya orang munafik ini, untuk menjelaskan betapa besar kasih sayangnya Nabi Muhammad kepada umatnya. Bahkan kepada orang yang memusuhi Nabi Muhammad dan dakwah beliau sekalipun, Nabi tetap mensolatkan jenazahnya. Nah, oleh karena itu turun ayat jamaah sekalian. Allah mengatakan, minta ampunkan kepada orang-orang munafik seperti ini, atau tidak kamu minta ampunkan. Kalaupun kamu minta ampunkan 70 kali, Allah tidak akan ampunkan dosanya. Nah, artinya jamaah sekalian, dari ayat ini ulama kita mengambil kesimpulan, kalau disebutkan ada jumlah di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, maka tidak diambil langsung keumuman lafaznya. Artinya kalau Nabi SAW minta ampunkan 70 kali, berarti Allah akan ampunkan. Atau Nabi Muhammad minta ampunkan 100 kali, maka akan diampunkan. Tidak begitu. Nah, sama juga dengan pembahasan ini jamaah sekalian. Pembahasan hadis ini jamaah sekalian, Nabi mengatakan ummuka 3 kali kan? Diulangnya oleh Nabi SAW 3 kali ini jamaah sekalian, bukan berarti bahwa Nabi Muhammad SAW ketika ditanya jamaah sekalian, berbakti kepada siapa? Kepada ibumu. Itu berarti tidak ada pemahaman dari jumlah ini bahwa Nabi Muhammad SAW, karena kaidahnya jamaah sekalian itu tidak diambil keumuman jumlah itu. Ini kan 3 lawan 1 ya, 3 kepada ibu dan 1 kepada bapak. Nah, itu berarti kalau seperti itu kita jalankan kaidahnya ya. Kita jalankan kaidahnya bahwa jumlah itu kalau disebutkan dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, maka tidak difahami keumumannya. Nah, tapi dalam hadis ini jamaah sekalian, para ulama kita jelaskan kenapa Nabi Muhammad sampai mengulang 3 kali ini, karena memang keletihan yang dilakukan dan pengorbanan yang diberikan oleh seorang ibu memang 3 kali lipat dibandingkan dengan seorang bapak. Bahkan para ulama kita, di antara ulama kita, ada yang mengatakan kenapa Nabi mengulang sampai 3 kali ini, ibumu, karena memang pengorbanan sang ibu itu 3 kali lipat, dan ketiga-tiganya tidak bisa dilakukan sama bapak. Seandainya bisa dilakukan sama bapak, ya bolehlah kita coba tanding-tandingan jamaah sekalian. Tapi tidak bisa. Yang pertama, ibu yang mengandung anak, ya kan? Ini sudah tidak bisa ini. Sudah tidak bisa. Biar mau dipakai sistem apapun itu, LGBT jamaah sekalian, orang gay itu biar mau pakai sistem apa dan sebagainya, itu tidak bisa. Nah, sekarang kan belakangan ada yang itu bayi tabung kan. Nah, ada yang menggunakan bayi tabung. Ini anak saya. Pas dilihat bapaknya, dua-duanya bapak. Nah, itu pas dilihat bapak dan ibunya dua-duanya laki-laki. Nah, itu kan tidak bisa. Meskipun dia mengaku ini anak saya jamaah sekalian, yang digunakan air spermanya kemudian dimasukkan ke dalam ke dalam bayi tabung itu, setelah itu diklaim bahwa itulah anaknya. Tapi yang namanya kelahiran yang normal jamaah sekalian, itulah yang dibenarkan oleh syariat kita. Bahkan persoalan bayi tabung ini kan masih sesuatu yang diperdebatkan oleh para ulama kita tentang kebolehan atau ketidakbolehannya. Nah, yang pertama adalah bahwa sang ibu yang hamil, yang mengandung. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, ibu yang melahirkan. Dan tidak mungkin ada ceritanya bapak melahirkan. Nah, makanya ini faedah jamaah sekalian, kalau ada yang bertanya apakah bisa siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa taala? Ini kan pertanyaan yang seperti ini, pertanyaan logika jamaah sekalian.
Kalau Allah yang menciptakan alam semesta ini, maka siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan pertanyaan biasa ditanyakan ya. Orang-orang yang rasionalis, orang-orang yang menggunakan akalnya dan tidak mau tunduk kepada dalil syar'i, Al-Qur'an dan hadis yang sahih, mereka biasa bertanya, kalau Allah yang menciptakan alam semesta ini, terus siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana cara menjawabnya jemaah sekalian? Ini pertanyaan yang tidak rasional. Ya. Sama juga kalau kita bilang Pak Ahmad pergi ke rumah sakit. Setelah dia sampai di rumah sakit, dia melahirkan anak. Kira-kira anaknya laki-laki atau perempuan? Nah, laki-laki atau perempuan? Apa anaknya kira-kira? Ya, tidak mungkin, karena ceritanya tidak rasional. Tidak mungkin ya mas, karena ini laki-laki. Sama juga misalnya ayam jago berkokok di pagi hari terus dia bertelur, kira-kira telurnya berapa? 2 atau 3? Tidak mungkin ya mas sekalian, karena ayam jago bukan ayam betina. Jadi yang seperti ini adalah sesuatu yang rasional. Kalau sudah dibilang Tuhan, tidak mungkin Tuhan diciptakan. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini tentu saja harus masuk dalam konteks rasional. Jadi harus masuk dalam konteks dia bisa diterima akal sehat atau tidak. Nah, yang pertama tadi ibu yang hamil mengandung, yang kedua ibu yang melahirkan, dan yang ketiga ibu yang menyusui. Nah, ini juga menyusui juga tidak mungkin bapak-bapak menyusui jamaah sekalian. Nah, oleh karena itu, karena ketiga hal ini kata ulama kita, 3 hal ini dilakukan ibu dan tidak dilakukan oleh bapak, maka Nabi SAW ketika ditanya kepada siapa saya berbakti, kepada ibu, kemudian setelah itu kepada bapak. Nah, tentu saja jamaah sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang besarnya kewajiban kita berbakti kepada ibu kita, dan setelah itu berbakti kepada bapak. Namun bukan berarti jamaah sekalian untuk merendahkan dan mendiskreditkan pengorbanan seorang ayah, seorang bapak, karena tentu saja semua itu bisa jalan dengan sebab seorang ayah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, seorang laki-laki itu adalah pemimpin dari, bukan pemimpin, pengayom dari seorang wanita. Nah, oleh karenanya setiap laki-laki itu memiliki bagiannya tersendiri dan setiap perempuan juga memiliki bagiannya tersendiri. Kemudian jamaah sekalian, di sini di dalam hadis yang lainnya di sini disebutkan, hadis yang kedua di sini disebutkan, haddatsana Sa'id ibn Abi Maryam, telah menyampaikan kepada kami Sa'id ibn Abi Maryam, dia mengatakan akhbarana Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir qala akhbarani Zaid ibn Aslam, telah mengabarkan kepada saya Zaid bin Aslam, an Atha bin Yasar, dari Atha bin Yasar, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas ya. Atha bin Yasar ini jamaah sekalian salah seorang ulama tabi'in yang berjumpa dengan sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, annahu atahu rajulun faqala, bahwasanya seseorang datang kepada Ibnu Abbas. Nah, ini lagi-lagi jamaah sekalian perlu kita fahami ya, kita ulang-ulangi bahwa kitab Adabul Mufrad ini bukan isinya hanya hadis-hadis Nabi, tapi di dalamnya juga ada hadis-hadis marfu, hadis-hadis mauquf. Hadis-hadis mauquf itu artinya hadis-hadis yang diriwayatkan dari sahabat, baik itu perkataan mereka, fatwa mereka, ataupun radhiyallahu taala anhuma. Sedangkan ini hadis yang keempat di sini jamaah sekalian, itu perkataannya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pada saat itu jamaah sekalian didatangi oleh seseorang, tidak disebutkan namanya. Nah, sengaja tidak disebutkan namanya karena yang diceritakan di dalam hadis ini adalah aibnya orang itu, yang adalah aib orang tersebut. Meskipun diketahui siapa orang ini jamaah sekalian, tapi tidak disebutkan namanya, karena orang ini datang mengeluh kepada Ibnu Abbas dan meminta fatwa kepada Ibnu Abbas. Nah, orang ini datang jamaah sekalian, annahu atahu rajulun faqala, seseorang datang kepada Ibnu Abbas dan berkata, inni khatabtu imra'atan. Orang ini mengatakan, wahai Ibnu Abbas, saya baru saja melamar seorang wanita. Ya, dan disebutkan juga siapa wanitanya. Ini karena kaidahnya jamaah sekalian bahwa di dalam dalil-dalil Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu secara umum memang tidak disebutkan nama para pelaku dalam kisah-kisah tersebut, kecuali apabila ada hikmah dari penyebutan orang-orang tersebut.
Ya, saya kasih contoh misalnya dalam surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi, Ashabul Kahfi jamaah sekalian, tidak tahu itu siapa orang-orangnya itu, yang 7 orang itu. Ya, karena ulama kita mengatakan tidak ada manfaatnya yang besar juga kalau diketahui orang-orang tersebut. Justru malah ketika diketahui orang-orang tersebut, kebiasaan orang-orang dahulu biasanya dijadikan sebagai Tuhan. Makanya Lat, Manat, Uzza, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasra dan seterusnya. Ini kan orang-orang soleh sebenarnya dulu. Orang-orang soleh dilihat kesolehannya oleh masyarakat, setelah mereka wafat meninggal dunia, datanglah iblis. Dan ini pertama kali terjadi di kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Datang iblis dan sampaikan kepada umat manusia pada saat itu, ini orang-orang soleh yang telah wafat, telah meninggal dunia, untuk mengingatkan kalian untuk banyak beribadah kepada Allah, kenapa tidak dibuatkan gambarnya saja, ya, digambar mereka itu, supaya kalau dilihat wajahnya dan seterusnya dari gambar itu, maka engkau akan termotivasi untuk beribadah kepada Allah. Oke, dibuat gambarnya. Setelah dibuat gambarnya, wafat semua generasi tersebut, datang generasi berikutnya, iblis datang lagi. Yang sebelumnya itu gambar-gambar itu untuk mengingatkan mereka, nenek moyang kalian untuk banyak beribadah kepada Allah. Ini karena gambar masih 2 dimensi, lebih kerennya dibuat apa? 3 dimensinya, dibuat patungnya. Nah, supaya lebih real jamaah sekalian. Nah, dibuatlah 3 dimensinya, dibuat patungnya. Setelah mereka semuanya meninggal, datanglah generasi berikut, iblis datang lagi. Dia katakan, nenek moyang kalian tidak buat patung-patung ini kecuali untuk diibadati. Maka jadilah mereka beribadah kepada patung-patung tersebut. Nah, oleh karenanya, memang kalau tidak ada manfaat yang besar jamaah sekalian, maka tidak disebutkan siapa namanya. Untuk apa disebut nama istrinya Raja Perdana Menteri Mesir? Nah, makanya kan disebut di situ Imratul Aziz saja, istrinya Perdana Menteri. Tidak usah disebutkan namanya, meskipun dalam riwayat disebutkan bahwa namanya adalah Zulaikha. Nah, itu dalam riwayat Bani Israel atau riwayat Israiliyat. Ya. Sama juga dengan 2 anaknya Nabi Adam alaihissalam. Siapa namanya? Qabil dan Habil. Ini Qabil dan Habil jamaah sekalian, itu dia bukan hadis yang diriwayatkan atau disabdakan oleh Nabi. Itu hadis dari Bani Israel, dari Israiliyat itu. Nah, dan banyak nama-nama yang tidak disebutkan di dalam Al-Quran, karena memang jamaah sekalian hikmahnya adalah untuk mengambil ibrah, pelajaran dari kisah-kisah tersebut, dan bukan untuk sekedar mengetahui siapa namanya, ya. Tapi hati-hati juga jamaah sekalian, kalau disebutkan, memang sekalinya disebutkan nama, hati-hati kalau mengambil nama itu, karena biasa kita, jamaah kita, masyarakat kita, siapa namanya anak, ya dia buka saja Al-Quran baru dia tunjuk. Kalau sudah dia tunjuk, itu dia namanya anaknya, ya. Nah, makanya ada yang kasih nama Kitmir. Apa itu Kitmir? Apa itu Kitmir jamaah sekalian? Kitmir itu, kalau kita lihat kurma itu ada apa itu, ya? Ada kulit tipisnya itu Kitmir itu. Nah, terus dikasih nama anaknya. Nah, atau biasa juga ada, saya punya tante jamaah sekalian, saya bilang ini tante harus ganti nama ini. Kenapa harus ganti nama? Iya, karena namanya apa? Hawiyah. Iya, tahu Hawiyah ya? Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Jadi neraka Hawiyah. Namanya adalah Hawiyah. Waliyadzubillah. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, jadi ini persoalan penyebutan nama atau kisah dan seterusnya di dalam hadis-hadis Nabi khususnya itu memang tidak disebutkan kebanyakannya, karena memang hikmahnya yang kita ingin ambil dan pelajarannya. Nah, orang ini datang menyampaikan kepada Ibnu Abbas, saya mengkhitbah melamar seorang wanita, fa'abat an tankihani, ternyata dia tolak, Kak. Tidak disebutkan berapa uang panainya memang, ya. Itu ya. Wa khatabaha ghairi, kemudian setelah saya melamar dan dia menolak saya, datang orang lain, ya, ternyata dia terima. Itu kan tidak enak, ya. Tidak enak. Fa ahabbat an tankihahu, ternyata setelah dilamar sama orang yang lain, wanita itu mau dinikahi oleh orang tersebut. Faghirtu 'alaiha faqataltuha, maka saya cemburu kepada wanita itu, akhirnya saya bunuh dia. Nah, ini makanya tidak disebutkan memang namanya, ya. Tidak disebutkan namanya. Dia tolak saya, baru dia terima yang satu ini, ya. Untung bukan temannya. Kalau temannya sendiri, kan biasa yang begitu, ya. Datang melamar jamaah sekalian, ditolak ini yang melamar, yang diterima justru temannya yang datang, temani dia. Wah, itu kan, ya, sakit hati itu kalau begitu. Akhirnya orang ini jamaah sekalian, dia cemburu kepada wanita tersebut,
dia jengkel, marah dan seterusnya, ini bahasa ghirah. Nah, ini makanya berbahayanya itu sifat ghirah itu jemaah sekalian. Jangankan orang ini, sampai istri-istri Nabi SAW pun juga pernah ghirah kepada Nabi SAW. Nah, makanya dalam cerita Nabi SAW datang ke rumahnya Aisyah, kemudian datang pembantunya Hafsah. Pembantunya Hafsah bawa satu piring makanan, kan? Kemudian Nabi bertanya, dari mana ini? Dari istri tak? Siapa? Dari Hafsah. Padahal ada Aisyah depan situ, dan kita tahu Aisyah ini istri tercintanya Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi SAW terima itu. Kebetulan juga jamaah sekalian, ini makanan yang dihidangkan oleh Hafsah itu makanan kesukaannya Nabi Muhammad. Jadi di antara makanan kesukaan Nabi Muhammad itu adalah halwa. Halwa itu jamaah sekalian semacam manisan, ya. Manisan kebetulan juga ini makanan kesukaannya Nabi SAW ini, dan ditahu sama Aisyah. Akhirnya Nabi SAW berikan kepada Aisyah. Kemudian Nabi minta, wahai Aisyah, coba dihidangkan supaya kita makan sama-sama. Ternyata diambil sama Aisyah, kemudian dilempar, dijatuhkan. Apa kata Nabi SAW? Kalau model kita ini jamaah sekalian sudah habis kalau begitu, ya. Tapi Nabi SAW mengatakan, padahal ada sahabat-sahabat Nabi SAW di situ. Nabi dengan penuh kesabaran beliau dan seterusnya. Padahal kalau mau Nabi SAW ini dalam Al-Quran sudah Allah Subhanahu Wa Taala sudah sebutkan jamaah sekalian. Kalau seandainya kalian tidak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka boleh saja Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganti kalian dengan wanita-wanita yang jauh lebih baik, dan bahkan di antara mereka yang disebutkan sifat-sifatnya dibandingkan dengan wanita-wanita istri-istri Nabi SAW. Nah, tapi apa kata Nabi SAW? Gharat ummukum, ibu kalian semuanya sedang menampakkan kecemburuannya. Nah, itu. Oh, kalau kita itu habis sudah itu, kalau kita habis. Kalau kita sudah habis, apalagi di depan tamu. Wah, itu. Nah, itu ada pernah cerita jamaah sekalian, ada seorang bapak datang tamu-tamunya, ya. Sementara datang tamu, tiba-tiba anak-anaknya ini main-main keluar ruang tamu, panjat-panjat dan semuanya teriak-teriak, terganggu bapaknya. Apa katanya? Ini orang Arab, ceritanya orang Arab jamaah sekalian. Orang si bapak ini dia mengatakan dengan bahasa Arabnya jamaah sekalian, dia mengatakan udkhul ya kalb, jadi masuk ke dalam anjing, begitu ya. Ya, kalb itu anjing jamaah sekalian. Ya. Dia bilang udkhul ya kalb, masuklah anjing, begitu ya. Dihina anaknya di depan tamu-tamunya itu. Istrinya di dalam berteriak, uskut ya abal kalb, diam mukul bapaknya anjing, dia bilang begitu. Ini kan dia bapaknya jamaah sekalian. Kalau kau hina anakmu begitu, berarti kau bapaknya. Waliyatubillah. Ini penting jamaah sekalian untuk mendidik istri kita dan anak kita. Nah, ternyata jamaah sekalian, orang ini membunuh wanita tersebut. Orang ini mengatakan kepada Ibnu Abbas, fahalli min taubah, apakah saya bisa bertaubat dari dosa ini? Maka Ibnu Abbas mengatakan, ini pentingnya mas kalian, tidak boleh kita berputus asa dari ampunan Allah. Nah, sama seperti kisahnya orang Bani Israel yang membunuh 99 orang, kan? Setelah datang kepada orang yang salah, datang kepada seorang rahib, dia bilang, fahalli min taubah, saya sudah bunuh 99 orang ini, apakah diterima taubat saya kira-kira ini? Oh, maaf, taubat tidak ada taubat kalau sudah 99 orang, tidak ada. Satu saja kita bunuh orang secara sengaja tanpa alasan dibenarkan, faka'anna maqatalan nasa jami'a, seakan-akan dia membunuh semua manusia. Apalagi ini kau bunuh 99, tidak ada ampun, tidak ada taubat. Faqatalahu. Nah, akhirnya dia bunuh genapkan 100 orang. Waliyadzubillah. Ini hadisnya sahih. Karena apa? Dia salah ketemu dengan orang yang seperti itu. Harusnya datang kepada ahlul ilmi, datang kepada seorang yang berilmu. Nah, betul ini orang jamaah sekalian, dia datang kepada siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas adalah orang yang berilmu. Nah, makanya Ibnu Abbas mengatakan, qala ummuka hayyatun, ibumu masih hidup tidak? Kata orang itu, qala la, sudah meninggal ibu saya. Di sini jemaah sekalian kata qala tub ilallahi azza wa, kalau begitu bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taqarrab ilaihi mastata'ta, dan mendekatlah kamu kepada Allah dengan berbagai macam jenis ibadah sekemampuanmu. Itu kata fatwanya Ibnu Abbas. Tapi yang menarik jemaah sekalian, kenapa hadis ini diangkat oleh Imam Bukhari dalam pembahasan berbakti kepada ibu? Atha bin Yasar datang kepada Ibnu Abbas dan bertanya, fasa'altuhu an hayati ummihi, lima sa'altahu an hayati ummihi, kenapa wahai Ibnu Abbas Anda bertanya kepada pemuda itu apakah ibunya masih hidup?
Nah, coba lihat bagaimana ketawaduannya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, "Inni la a'lamu amalan aqrab ilallah min birril walidah." Saya tidak tahu ada amalan yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali berbakti kepada ibu. Nah, makanya beliau bertanya, ini tawadunya Ibnu Abbas. Ulama kita mengatakan ini ada tawadunya Ibnu Abbas di sini jamaah sekalian. Padahal Ibnu Abbas kita tahu jamaah sekalian, ini ceritakan setelah wafat Nabi ya. Setelah Nabi wafat, datang orang ini minta fatwa kepada Ibnu Abbas. Ibnu Abbas kita tahu turjumanul Al-Quran, penerjemah dan pentafsir Al-Quran. Tapi ketika ditanya dalam momen seperti ini, beliau mengatakan, saya tidak tahu ada amalan yang lebih dekat kepada Allah kecuali berbakti kepada ibu. Nah, ini tawadunya Ibnu Abbas. Dia tidak mengatakan la ilm atau la amala aqrab ilallah. Tidak ada amalan yang lebih dekat kepada Allah kecuali berbakti kepada ibu. Beliau tidak bilang begitu. Beliau tidak sampaikan statement dengan dengan mengunci mati bahwa tidak ada amalan yang lebih baik dibandingkan dengan berbakti kepada ibu. Tapi beliau mengatakan, saya tidak tahu kalau ada amalan yang lebih dekat kepada Allah selain berbakti kepada ibu. Oleh karena itu jamaah sekalian, berbakti kepada ibu jamaah sekalian di antara amal yang paling mulia, yang paling besar ganjaran pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah terbukti. Ya, ada namanya Al-Harithah ibnu Nu'man. Harithah ibnu Nu'man ini jamaah sekalian, Nabi SAW ketika beliau tidur di malam hari, beliau bermimpi. Beliau masuk ke dalam sebuah rumah, beliau mendengarkan jamaah sekalian ada seseorang lagi makan di dalam rumah itu. Ketika ditanya oleh Nabi Muhammad kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapa orang itu yang sementara makan di dalam?" Kalau yang sebelumnya hadis yang lain jamaah sekalian kan Nabi bermimpi di dalam surga, beliau mendengarkan tapak kakinya siapa? Bilal bin Rabah kan? Nah, itu tapak kakinya jamaah sekalian. Kalau ini orang ini, apa yang dilakukan oleh Nabi? Orang itu sementara makan di dalam rumahnya, di dalam istananya itu. Nabi bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, siapa itu yang makan di dalam situ?" Kata Jibril alaihissalam, "As-sahabiyul jalil, sahabatmu yang mulia, Al-Harithah ibnu Nu'man." Harithah bin Nu'man. Nah, sementara dia makan di dalam rumahnya, di dalam istananya, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, dan itu dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah diketahui jamaah sekalian, ternyata apa amalannya ini Harithah ibnu Nu'man? Harithah ibnu Nu'man ini kata Nabi SAW, di antara semua sahabat saya, Harithah bin Nu'man ini adalah sahabat yang paling berbakti kepada ibunya. Ibunya namanya Ja'dah. Beliau adalah orang yang sahabat yang paling berbakti kepada ibunya. Ini dia orang ini, Harithah bin Nu'man. Dan tahu jamaah sekalian kenapa kemuliaannya ini Harithah bin Nu'man sampai didengar oleh Nabi SAW suapannya itu jamaah sekalian ketika dia makan di dalam surga? Karena diantara amalan beliau yang selalu beliau lakukan bahwa Harithah bin Nu'man setiap kali ibunya mau makan, maka beliaulah yang menyuapi ibunya sampai ibunya meninggal dunia. Sahabat ini yang memberi makan kepada ibunya. Oleh karena itu, ini diantara keutamaan Harithah bin Nu'man, sahabat yang mulia. Ada kisah yang satu lagi jamaah sekalian. Kata Nabi SAW, orang yang paling mulia dari kalangan tabi'in adalah Uwais al-Qurani. Nah, ini kita meluruskan ya. Jadi bukan Uwais al-Qarni, tapi Uwais al-Qurani dari kabilah Quran, dari Yaman. Uwais al-Qurani. Kata Nabi SAW, orang tersebut adalah orang yang mustajabud dakwah, doanya dikabulkan oleh Allah SWT, wa huwa bi ummihi bar, dan dia kepada ibunya adalah orang yang berbakti. Dan di tubuhnya jamaah sekalian, di badannya itu ada sebesar koin dirham seperti ini, itu semacam panu begitu ya. Ya, semacam panu atau kudis. Karena dahulu jamaah sekalian, singkat cerita, ini Uwais al-Qurani sebenarnya dia itu pernah kena penyakit kudis, kurap. Kemudian karena baktinya kepada ibunya, beliau berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sembuhkanlah penyakit saya." Maka disembuhkan oleh Allah, kecuali sebesar koin dirham itu. Kata ulama kita, kenapa Allah menyisakan sebesar koin dirham ini jamaah sekalian? Di perutnya itu masih tersisa kudisnya, untuk mengingatkan Uwais al-Qurani bahwa beliau pernah sakit seperti itu dahulu dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalannya jamaah sekalian, bahwa beliau pernah menggendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah untuk mengerjakan ibadah haji. Itu di antara amalannya Uwais al-Qurani.
Dan di antara amalan beliau sampai beliau mustajabud dakwah, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau pernah ingin datang ke kota Madinah untuk membaktikan dirinya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi ibunya bilang, "Demi Allah ya anakku, kalau kamu pergi dari sisi saya tidak pernah tenang hidup." Nah, akhirnya padahal ini kemuliaan sahabat, menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Uwais Al-Qarni Al-Qurani ini hidup di masa Nabi Muhammad. Tapi karena ibunya yang berpesan, jangan pergi dari saya, jangan pergi tinggalkan saya, maka beliau Uwais Al-Qurani rela untuk meninggalkan keutamaan menjadi sahabat Nabi dan berbakti kepada ibunya. Ini karena keutamaan yang terbesar jamaah sekalian, sampai doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, kalau ada di antara kalian wahai para sahabatku yang bertemu dengan Uwais Al-Qurani setelah saya wafat nanti, maka mintalah kepada Allah untuk ampunkan dosa-dosa kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang pernah melakukan itu adalah sahabat Nabi yang mulia Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kemuliaan kepada kita semuanya dengan bakti kepada ibu dan bapak kita, dan memberikan taufik agar kita bisa mengamalkan amalan-amalan yang terbaik, di antaranya adalah berbakti kepada ibu dan bapak kita. Ini pelajaran yang kita bisa sampaikan. Subhanallah, subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.